Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama di GKI Lasem. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pujikan PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang tetap setia pada perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali atas anugerah kasih Allah dalam kebaktian hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan adalah hal yang penting kita lakukan agar kita hidup dapat berdampak pada relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama, dan semesta. Pada kenyataannya, mengarahkan hati kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena ada banyak godaan-godaan yang membuat kita tidak lagi mengarahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, ya kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersama-sama bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali datang padamu untuk berbakti dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang begitu besar yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, melampaui apa yang kami pikirkan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu dekat dengan kami.
Tetapi Tuhan, kami juga menyadari dan mengakui bahwa di dalam kehidupan kami yang telah kami jalani, kehidupan kami tidak sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam pikiran kami, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan banyak hal yang masih harus kami perbaiki. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Menyucikan kami sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan kami mohon, ya Roh Kudus, tetaplah Engkau bimbing kami, sehingga kami boleh semakin hari boleh semakin hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percayakan kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Engkau Tuhan, kami memohon akan kasih-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerahnya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bangsa. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa untuk mohon akan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Engkau berjanji memberikan pengampunan-Mu dan memberikan anugerah-Mu kepada kami. Dan saat ini kami percaya Tuhan, Engkau juga mau menolong kami, mau membentuk kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang kekasih, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dan bahkan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang menolongnya. Dalam segala kelemahannya, Tuhan yang menopangnya. Sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin.
Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mata semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang buka tangan-Mu, dan Kau yang berkenan untuk mengenyangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Injil Yesus Kristus terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami mujizat Tuhan? Dan rindukah saudara mengalami mujizat Tuhan? Saudara, seringkali kita berkata bahwa mujizat adalah sebuah perbuatan atau sebuah peristiwa di mana apa yang kelihatannya mustahil terjadi, tetapi ternyata dapat terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi secara akal pikiran manusia, tetapi ternyata dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya peristiwa atau perbuatan Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi air anggur di pernikahan Kana. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh kemudian bisa berjalan, orang tuli kemudian bisa mendengar, dan seterusnya. Tetapi saudara, apakah mujizat itu hanya seperti itu? Hanya perbuatan-perbuatan ajaib? Bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan seseorang? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah sebuah peristiwa yang sangat terkenal, populer, dan seringkali diceritakan oleh guru sekolah minggu kepada anak-anak. Kisah ini ada di dalam 4 Injil. Bukan hanya di Matius yang kita baca, tetapi di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes ada semua. Karena itu tidak heran bila ada lagu yang menceritakan kisah ini, sangat populer ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, lagu ini sangat populer di kalangan anak-anak sekolah minggu. Tetapi saudara, marilah kita kembali merenungkan akan kisah ini. Kisah ini mempunyai latar belakang yang sesungguhnya unik, saudara. Setelah peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus setelah mendengar berita tersebut menyingkir dari keramaian dan mengasingkan diri. Saudara, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis bukan saja punya hubungan famili yang dekat, tetapi juga punya hubungan spiritualitas yang sangat dekat. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena itu peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis pasti sedikit banyak mempengaruhi gejolak hati Tuhan Yesus. Karena itu ia ingin menyendiri ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian banyak orang. Ia naik perahu bertolak dari darat menuju ke tempat yang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendarat, ia menjumpai orang banyak yang besar jumlahnya datang dan menantikan dia. Mereka menantikan Tuhan Yesus.
Di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bukan hanya sampai di situ saja, saudara. Ketika menjelang malam, karena orang banyak itu tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, melainkan terus ada bersama-sama dengan Dia, maka saudara, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan menghimbau kepadanya agar Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pergi membeli makanan di desa-desa. Tapi ternyata Tuhan Yesus justru berkata kepada murid-muridnya tersebut agar mereka memberikan makan. Murid-muridnya berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, saudara, sebutkan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu sebetulnya adalah milik dari seorang anak. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah kemari kepadaku. Dan diambilnya roti itu dan ikan itu. Lalu Yesus menengadah ke atas, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya, berikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagikan itu kepada orang-orang banyak. Dan ternyata saudara, roti dan ikan yang dibagikan itu cukup untuk 5.000 orang lebih. Dan mereka semua makan dengan kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimanakah apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Saudara, kalau kita perhatikan, yang pertama saudara, peristiwa mujizat Tuhan Yesus ini dimulai dari hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan karena melihat situasi dan kebutuhan yang ada pada orang banyak yang datang kepadanya. Mujizat kesembuhan dan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan pada orang banyak itu terjadi karena hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Jadi saudara, dimulai dengan kasih yang besar itu yang kemudian memungkinkan mujizat itu terjadi. Dalam kata-kata votum kita, saudara, ada kata-kata pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya untuk ciptaannya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan saja Tuhan yang maha kuasa, bukan saja Tuhan yang maha besar, tetapi Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang seperti dipersaksikan oleh pemazmur. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan yang maha kuasa, tetapi juga sekaligus Tuhan yang maha kasih. Inilah yang memungkinkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mujizat itu terjadi karena orang banyak tersebut menyadari akan kebutuhan mereka untuk disembuhkan dan untuk mendapatkan firman Tuhan yang menyegarkan mereka. Mereka kemudian mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan firman Tuhan dan disembuhkan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga, Tuhan berkata dan juga berjanji, sedengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarlah maka kamu akan hidup. Dan kalau kita baca tadi atau kita nyanyikan di dalam Mazmur, pemazmur juga bersaksi Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka yang minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, rindukah saudara mengalami berkat dan mujizat dari Tuhan? Sedengkanlah telingamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengenal bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, apakah kita tidak rindu datang kepadanya? Kalau kita mengalami persoalan, kepada siapakah kita datang? Apakah kita datang kepadanya yang kita tahu jelas-jelas bahwa Dia mengasihi kita? Kita tentu akan datang kepada orang yang mengasihi kita. Lagu Kidung Jemaat 453 mau mengingatkan kembali pada kita tentang Tuhan kita yang mengasihi kita. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudara, lagu ini mau mengingatkan kembali pada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, kawan kita yang sejati, di mana kita bisa datang kepadanya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya punya tugas untuk mencari dana untuk pengobatan istri dari seorang pendeta yang sedang dirawat intensif dan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan sempat pendeta ini mau menjual rumahnya. Saya berpikir, lalu saya mencoba menghubungi seseorang. Selamat siang, Pak. Saudara, saya tidak melanjutkan chatting saya atau WA saya. Tetapi kemudian dibalas oleh Bapak itu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Saudara, begitu dia kata demikian, hati saya seakan-akan berani kemudian menelpon, berbicara kepadanya. Saya langsung telepon kepada beliau dan menceritakan akan keadaan dari istri dan pendeta yang akan ditolong ini. Dan benar saja, karena orang itu mengenal saya dan saya mengenal beliau dengan baik. Dia langsung membantu. Saudara, kenapa saya tidak datang kepada orang lain? Mungkin ada orang lain yang lebih mampu, tapi belum tentu mengenal sungguh-sungguh saya. Dan belum tentu orang itu mau membantu. Saudara, demikian juga bagaimana seharusnya kita mencari pertolongan. Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, yang sanggup dan mau menolong kita. Saudara, yang ketiga, mujizat itu terjadi karena campur tangan dan keterlibatan Tuhan dalam pekerjaan atau kebaikan manusia. Kita dapat melihat bahwa mujizat itu terjadi karena ada orang yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil itu untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus. Untuk dipakai Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang lebih.
Dari kisah ini, saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ingin melibatkan manusia juga dalam setiap karya ajaibnya atau mujizat-mujizatnya. Dan anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu, yang walaupun itu sedikit kecil, tetapi dia masuk di dalam mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, maukah saudara bukan hanya mengalami mujizat dan berkat daripada Tuhan, tetapi juga rindu untuk menjadi bagian, terlibat di dalam karya ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan, yang sederhana, saudara, mungkin itu bagi kita tidak berarti, tetapi bagi orang banyak mungkin bisa menjadi mujizat. Mereka mensyukuri akan kasih dan karya Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem dengan nomor rekening Bank Mandiri 135 005 013 0871. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil menghaturkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 212. Tiada berduka dalamnya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang kembali padamu Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang juga maha kasih. Kepadamu seharusnya hati kami terarah. Dan Tuhan, biarlah kami boleh juga menjadi bagian dari mujizat-mujizat-Mu, perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami saat ini juga bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Karena pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh Engkau berkati dan boleh juga dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami juga untuk mempersembahkan kehidupan kami, tenaga kami, waktu kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sungguh mohon akan pertolongan-Mu. Tuhan juga berkati orang-orang yang memberikan persembahan dari luar kota, yang peduli dengan pekerjaan Tuhan di GKI Lasem. Tuhan, tolonglah mereka, berkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh juga menjadi berkat selalu bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi pada saat ini, di mana kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami sungguh mohon Tuhan, biarlah Engkau yang menolong akan bangsa ini boleh lepas dari pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan yang menolong untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang menolong mereka untuk dapat mengusahakan sehingga dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat diminimalisir. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong juga masyarakat, seluruh rakyat punya kesadaran untuk hidup dengan lebih tertib, mengikuti protokol kesehatan new normal. Kami mohon Tuhan yang biarlah memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk para dokter, para medis. Tuhan yang berkati mereka, kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberikan selalu perlindungan, diberikan selalu kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dan dapat menolong orang-orang pasien yang terkena COVID-19, sehingga mereka dapat disembuhkan, dapat diselamatkan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong akan mereka yang sudah berjuang, sudah sungguh-sungguh memberikan kehidupan mereka untuk pengabdian pada masyarakat. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang terus memberkati akan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tiap-tiap hari boleh Tuhan yang pelihara. Kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terlebih daripada itu, biarlah Tuhan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan tidak luntur karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kasih kami dan iman, pengharapan kami justru boleh tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami sungguh mohon Tuhan akan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berusia lanjut. Tuhan yang biarlah terus memberkati kehidupan mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan biarlah iman, pengharapan mereka boleh tetap terpelihara. Dan kami juga berdoa untuk
mereka yang sakit dan mereka yang dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Weni Rosalinda, kami mau berdoa untuk Ibu Sustri, kami mau berdoa untuk Prapti, Bapak Punto Karno, Bapak Chan Pektong, Saudari Tiara. Tuhan yang mengetahui akan keadaan mereka, dan saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dalam keadaan kurang sehat badannya, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menanti umatnya untuk terarah kepadanya. Roh Kudusnya akan memimpin kehidupan kita sehingga kita dapat melawan godaan-godaan pahit dalam diri kita maupun dari luar. Agar kita dapat hidup dalam damai sejahteranya dan menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.